Di timur Nusantara, di sebuah gugusan pulau yang jauh sebelum menjadi kabupaten, telah hidup kisah panjang tentang perjuangan, harapan, dan pengorbanan. Inilah Kepulauan Sula, sebuah tanah yang sejak dahulu menyimpan tekad untuk berdiri, bersuara dan menentukan nasibnya sendiri. Dan inilah kisah tentang bagaimana sebuah organisasi lahir untuk menjaga suara rakyatnya. Setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, struktur pemerintahan berubah. Distrik-distrik peninggalan kolonial ditata ulang menjadi kecamatan. Sanana, Taliabu Timur dan Taliabu Barat, termasuk Yafai Fogi, yang kemudian menjadi bagian dari Kecamatan Sanana setelah perpindahan besar masyarakat dari pegunungan ke pesisir pada tahun 1946. Disinilah fondasi Sula modern mulai terbentuk. Perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Sula memiliki akar sejarah yang panjang dan berliku. Dua putra terbaik Sula, Haji Adam Yoi Sangaji dan Yusuf Mayau, diutus untuk meminta Presiden Soekarno datang mengunjungi Kepulauan Sula. Namun karena berhalangan, Bung Karno mengutus Wakil Presiden Bung Muhammad Hatta untuk menjejakkan kaki di tanah Sula, mendengarkan langsung suara rakyatnya. Langkah ini menjadi penanda bahwa Sula tidak pernah diam. Sula selalu memperjuangkan hak untuk diakui. Hoki-hoan 1957, tahun 1957 adalah masa genting bagi Indonesia. Pemberontakan muncul di berbagai daerah. Namun dari Maluku Utara suara yang bergema adalah satu: beri kami daerah tingkat 1. Dan dari Sula, akui Kepulauan Sula. Banyak tokoh perjuangan ditangkap, bahkan diasingkan ke Nusa Kambangan. Hubungan antara Sanana dan Makassar, pusat pergerakan kala itu, terputus total. Tapi tekad rakyat Sula tidak padam, justru semakin menyala. Di tengah tekanan dan ketidakpastian, satu wadah perjuangan dibutuhkan. Dan pada 29 September 1959 di Makassar, lahirlah Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula, HPMS. Organisasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan Ikatan Keluarga Sula pada 15 September 1959. Pelajar dan mahasiswa dianggap paling murni, paling bebas dari kepentingan politik. Merekalah yang dipercaya membawa, menjaga, dan mengawal aspirasi rakyat Sula. Saat HPMS berdiri, Sula menemukan nadinya, perjuangan menemukan suaranya. Kesungguhan rakyat Sula bukan hanya kata-kata. Mereka membangun 15 rumah untuk pegawai berdiri. Kompleks yang kini dikenal sebagai kawasan perumahan daerah. Secara politis, langkah besar ini menguatkan rencana pemekaran Maluku Utara yang tertuang dalam SK Gubernur Maluku tahun 1966. Sula menunjukkan pada Republik, kami siap, kami layak.
kami berjuang. Kesenggihan rakyat Sula